Oke, kembali lagi kita akan membahas mengenai Sokrates. Filsafat Yunani itu kalau melewatkan seorang tokoh Sokrates ini mungkin kurang kurang baik karena tokoh inilah yang menjadi dalam catatan Plato dia sebagai gurunya dirinya, guru Plato. Sokrates ini membuat karya dalam bentuk berdialog dengan orang lain dan dituliskan oleh Plato. Jadi Sokrates ini hidup di dalam lingkungan atau keadaan suatu zaman di mana penguasa itu berubah-ubah. Jadi kekuasaan itu bisa berganti tergantung siapa yang kuat di sana. Sehingga dukungan itu sangat penting. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan saat itu adalah bagaimana meyakinkan massa, meyakinkan para senator, dan tentu saja harus ada kekuatan di sana. Tapi ketika salah satu bagian untuk membuat suatu kebijakan menjadi kuat adalah dengan retorika, maka orang berlomba-lomba untuk pandai bicara. Maka merebaklah kaum sofis. Kaum sofis ini kaum yang berusaha untuk mengajarkan pengetahuan berbicara, meyakinkan orang, ya, dibayar untuk pokoknya menang dalam berdebat berbicara seperti itu. Banyak ya, keadaan sofis itu kita alami juga di zaman kita saat ini. Orang yang dia berusaha memiliki kekuatan berbicara, dia bisa memanipulasi data, dia bisa memanipulasi foto untuk meyakinkan kita. Itu disebut dengan hoax. Yang penting bisa meyakinkan orang dan bisa menang dalam suatu diskusi. Tapi kebenaran itu sesuatu yang nihil. Lalu bagaimana kita hidup di zaman seperti itu? Jadi itu kita akan mengalami suatu relativisme, sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Protagoras bahwa yang namanya kebenaran itu tergantung si manusianya. Semua diserahkan kepada si manusianya. Lalu apakah benar menurut saya sama dengan benar menurut yang lain? Dan bahayanya kebenaran itu bergantung kepada kekuatan. Jadi hanya orang yang kuat bisa menentukan yang benar, sedangkan orang-orang yang lemah ya dia tidak bisa menentukan kebenaran. Bahkan ketika dia mengalami suatu penderitaan, penindasan, ya dia tidak bisa menemukan kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membela diri. Ya, lalu zaman seperti apa? Tidak ada patokan mengenai kebenaran yang universal seperti itu. Yaitu suatu zaman di mana Sokrates berhadapan dengan para relativisme kaum sofis yang menyatakan bahwa suatu nilai itu ditentukan oleh orang masing-masing. Kedua, realitas itu sesuatu menurut menurut Zeno itu realitas kebenaran itu tidak bisa ditemukan. Sekiranya bisa ditemukan itu tidak bisa dipahami. Sekiranya itu tidak bisa dipahami, sekiranya itu bisa dipahami tapi tidak bisa dibicarakan. Ya, sampai seperti itunya ada ketidakpercayaan bahwa kita tidak bisa merumuskan suatu kebenaran, bahwa itu sebenarnya alienasi diri juga. Alienasi diri juga. Kalau kita tidak bisa mempercayai diri kita sendiri, ya apa yang mau kita percayai? Lalu kalau benar menurut saya berbeda dengan benar menurut orang lain, lalu bagaimana kita menentukan sesuatu yang bersifat universal dan kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang? Nah, inilah yang dipikirkan oleh Sokrates. Ada suatu kebenaran yang bersifat universal. Dia pergi ke pasar berdialog, dia berusaha untuk menguji kata poin yang penting bagi kita. Itu kita harus berusaha menguji pikiran kita, menguji definisi itu apa disebut dengan keadilan. Apakah keadilan itu hanya sebagai suatu membagi hak orang lain dan kita membaginya itu sesuai dengan kepentingan, seperti itu keadilan apa? Jadi kita berusaha untuk diajak kritis oleh Sokrates, mempertanyakan keadilan. Misalnya upah UMR sekarang tertera sekian, tapi dengan alasan kita perusahaan kita kecil, lalu UMR-nya segini aja, lalu kita menerima gitu. Dengan logika ketakutan gitu.
logika kepasrahan seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pertanyakan di dalam kehidupan kita mengenai definisi, mengenai seseorang dengan pengetahuannya, tapi dia tidak bisa mempraktekkan pengetahuannya itu. Itu bagaimana gitu. Nah, di sini berdialog itu sangat penting. Berdialog itu bukan berusaha untuk menyalahkan, tapi berusaha untuk mencari jawaban yang sangat kuat. Berusaha untuk mencari kesalahan orang lain itu, ya setiap orang pasti punya kesalahan, tapi yang penting bagaimana kita bisa menguatkan pendapat kita itu dengan menguji argumentasi kita. Jadi metode yang dia lakukan itu adalah dia mengaping gitu ya pendapat seorang itu, lalu dia bertanya kalau ini seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, dan ini adalah dialog, cara berusaha untuk emansipasi itu, kita berdialog untuk menemukan suatu pengetahuan bersama. Meskipun mencari pengetahuan secara bersama ini ya bagaimana tidak akan menghasilkan suatu pengetahuan, kata Descartes seperti itu. Pengetahuan dari orang lain, orang A, orang B, orang C kita kumpulkan, lalu itu kan berbeda-beda, tidak bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh. Keutuhan inilah yang diinginkan oleh Descartes. Ini kritik Descartes kepada Socrates. Socrates ini dia orang yang termasuk di dalam ceritanya itu ya dianggap orang bersalah karena meresahkan warga Athena, khususnya para pemuda dengan bertanya seperti itu. Kemudian juga dia sering bertanya kepada para ahli mengenai suatu pengetahuan. Dia bertanya kepada tukang besi, apa sih keutamaan bagi seorang tukang besi, apa sih keutamaan bagi seorang atlet gitu. Seorang atlet itu ya keutamaannya adalah ketika misal atlet pelari, dia ya keutamaan dia itu adalah ketika dia bisa menjadi yang tercepat. Lalu keutamaan bagi seorang tukang besi adalah ketika dia bisa menghasilkan besi yang bagus. Nah, apa sih keutamaan bagi seorang legislator? Dia menciptakan undang-undang yang bermanfaat, yang rasional, itu keutamaannya. Nah, jadi ada satu sudut yang menyebabkan kebersamaan kita itu adalah keutamaan. Jadi manusia harus mengejar keutamaan. Misalkan kita tukang kita penjual nasi goreng, ya kita harus menciptakan keutamaan nasi goreng kita, itu keutamaan. Begitu juga misalnya keutamaan sebagai seorang security misalnya, ya menjaga keamanan gitu. Ada keutamaan yang kita usahakan atau arete. Ya sebagai tukang besi ya dia harus menciptakan besi yang bagus. Persoalannya ini bagaimana dalam suatu kasus misalnya yang menjadi legislator itu adalah misalnya artis yang notabene mungkin dia tidak mengerti tentang perundang-undangan. Lalu bagaimana dia bisa menciptakan suatu keutamaan? Tentu dia akan belajar. Belajar. Dia ketika merumuskan undang-undang, dia masih belajar. Lalu kita bisa membuat kesimpulan ini undang-undang seperti apa yang dihasilkan orang yang masih belajar seperti itu. Nah, sehingga memang istilahnya orang-orang itu harus punya keutamaan gitu. Kita berbicara mengenai keutamaan itu, nilai poinnya adalah kita harus menggali kemampuan kita yang membuat kita itu kita anggap sebagai utama. Ya Anda sebagai seorang koki, jadilah koki yang memiliki keutamaan memasak makanan yang enak. Anda menjadi seorang pembalap motor, jadilah seorang keutamaan yang bisa mengendari motor dengan selamat dan menang. Nah, jadi seperti itu. Kritik kita di negara kita ini juga sama. Bahayanya para pemegang kekuasaan atau para pemegang kebijakan ini mereka bukan ahlinya. Kalau sesuatu itu dikerjakan bukan ahlinya, ya bagaimana kita mendapatkan suatu keutamaan itu? Ya ini tentu normatif, tapi ini normatif, tapi ya kita punya patokan gitu. Kita punya standar bahwa orang yang memimpin negeri ini memang orang yang memiliki keutamaan. Meskipun orang yang mengerti dan memiliki pengetahuan, dia tidak punya komitmen untuk menjalankan, mengusahakan keutamaan seperti ini, arete itu. Jadi belum tentu juga orang yang mengerti
Bahkan intelektual pun dia hanya menjadi seorang intelektual, istilah Gramsci itu adalah intelektual tradisional, hanya menjadi intelektual yang mendukung kepentingan penguasa, mungkin jadi intelektual yang tidak peduli, ya dia hanya ingin mendapatkan popularitas, tapi bukti nyata dia membela rakyat, membela orang-orang yang lemah itu tidak ada. Itu pengkhianatan intelektual. Seperti itu. Dan Socrates ini menjadi tokoh yang sangat mitologi. Dia minum racun, dia memilih minum racun daripada pada hidup, tapi dia menghormati hukum Yunani katanya. Dia minum racun dan meninggal di penjara gitu. Ada satu kritik dari Nietzsche, seorang yang sangat meledek Socrates. Baginya tentu saja Socrates itu sangat jelek, sehingga itu kejelekan mukanya itu katanya bisa menjelaskan tentang kejelekan pilihan hidupnya itu. Dia telah menukar kehidupan dengan kebenaran yang tidak kebenaran yang tidak penting juga gitu untuk dipertaruhkan dengan hidup, karena hidup itu ya segala-galanya. Dia memilih mati untuk mempertahankan atau suatu keyakinan yang bagi dia itu ngomong kosong gitu, bagi Nietzsche itu. Ya, apapun itu, Socrates menjadi suatu semangat zaman juga waktu itu. Socrates adalah gurunya Plato. Jadi di Plato juga jadi orang hebat, dan dia menuliskan tentang dialog Plato, dialog Socrates dalam karya-karyanya dalam bentuk percakapan atau dialog seperti itu. Ya, keutamaan itu sesuatu yang harus kita pertimbangkan di dalam hidup kita juga. Kita harus menggali kemampuan kita, dan itu sesuatu yang utama. Juga kita juga harus belajar berdialog, menggali suatu pengetahuan, dan ini sesuatu yang kita pahami tapi tentu saja kita mungkin belum berkomitmen untuk itu, atau saya lah. Jadi kita harus berkomitmen untuk berdialog. Kita harus memeriksa pengetahuan kita, keyakinan kita, apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa menemukan siapa diri kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Socrates, gnotis seton apa ya? Kenalilah dirimu sendiri dengan mengenali diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri apa? Dengan mengenali diri sendiri. Sehingga ketika kita mengenali diri sendiri, ya kita bisa hidup dengan penuh makna gitu, layak dijalani kata. Hidup yang tidak diperiksa itu tidak layak dijalani, kata Socrates. Socrates ini menandai suatu pembabakan zaman filsafat Yunani dari kosmosentris, pembahasan mengenai alam, prinsip-prinsip yang melingkupi alam, kepada manusia. Dan manusia di sini adalah kesadarannya, kemampuan dia berusaha untuk mendeskripsikan pengetahuan dan mencari nilai yang utama, nilai yang universal di dalam kehidupan. Ya, kalau sesuatu yang baik itu di satu tempat, maka dia harus juga secara prinsipil ada baik di sana gitu. Tidak bisa suatu kebenaran diserahkan kepada satu orang masing-masing, meskipun kita dengan keterbatasan kemampuan dan cara hidup itu mungkin kita menganggap itu sesuatu yang hal biasa, ada relativisme, tapi tidak mungkin tidak ada suatu kebenaran yang bersifat universal. Jadi dewan kita misalnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak kompeten, lalu bagaimana nasib perundang-undangan kita? Dewan perwakilan rakyat itu bagaimana kalau tidak bisa menjadi orang-orang yang utama? Bagaimana mereka akan membela kesejahteraan rakyat? Bagaimana mereka bisa memahami keadaan rakyat? Mereka kan hadir untuk merumuskan tentang cara kehidupan kita yang lebih baik. Indonesia ini udah